Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan alamatu syaqawah arba'ah, tanda-tanda orang yang celaka itu ada 4, yaitu nisyanul dzunubil madiyah, yaitu orang yang senantiasa melupakan dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lampaunya, di masa dulu dia lupakan dosa yang lalu. Wa hiya indallahi mahfuzah, padahal dosa yang lalu itu sudah tercatat. Dia lupa istighfari itu dosa-dosanya, lupa bertobat. Ini bisa menyebabkan orang celaka. Wa dzikrul hasanat al-madiyah wa la yadri aqbilat am ruddat. Orang ini senang mengungkit-ungkit, membanggakan kebaikan yang telah dilakukan, padahal nggak tahu kebaikan itu yang pernah dia lakukan diterima apa enggak sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa yang kita lakukan jelas itu dicatat sama malaikat. Tapi kalau kebaikan itu antara dua. A'maluna bainal qabul wal intihar. Amal kita ini antara dua, kalau nggak diterima ditolak sama Allah Ta'ala. Maka jangan bangga terhadap amal perbuatan baik yang kita lakukan. Wa nadharahu ila man fawqahu fid dunya. Nah, ini orang terlalu tertarik dengan urusan dunia, hubbud dunya. Ini menyebabkan orang celaka. Yang dilihat urusan dunia, selalu melihat orang yang lebih kaya dari dia. Nah, orang yang selalu lihat urusan dunia ke atas itu, maka akan lupa bersyukur. Kalau sudah lupa bersyukur, akan kufur nikmat, sehingga lebih banyak mengeluh daripada bersyukurnya. Apa yang dia dapatkan saat ini merasa kurang, selalu merasa kurang. Nah, ini orang yang tidak bersyukur. Wa nadharahu ila ma dunahu fid din. Ya Allah, aradtuhu wa lam yuridni fataraktuhu. Orang yang celaka itu atau yang bakal celaka itu yang kurang perhatiannya terhadap perkara-perkara agama. Dia nggak perhatian. Anak istrinya dibiarkan maksiat, anak istrinya dibiarkan joget-joget TikTok, buka aurat, nggak perhatian urusan agama. Masalah sholatnya, masalah kewajiban zakatnya, nggak perhatian. Nah, ini orang-orang yang bakal celaka. Kemudian ada pun alamatus sa'adah apa? Ada juga tanda-tanda orang yang bakal mendapatkan kebahagiaan. Ada 4. Di antaranya apa? Zikrul dzunubil madiyah. Orang yang senantiasa mengingat-ingat dosa atau merenungi dosa-dosa yang telah dia lakukan dulu. Dia ingat, nangis, taubat, istighfar, atau gantikan keburukan dengan kebaikan katanya. Taubat sama Allah. Ingat, kullu ainu baqiya yaumal qiyamah. Semua mata nanti kelak di hari kiamat akan menangis, kecuali mata yang senantiasa menangis karena min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mata enggak akan nangis dari kiamat. Ingat dosa nangis, ingat dosa keluarkan air mata. Bahkan ulama itu katanya kalau dia nangis tengah malam, dia tadah air matanya kemudian dia lalu, karena tahu air mata tudfi'ul buhurul jahannam. Inna dam'atal wahidah tudfi buhurul jahannam. Air mata yang menangis di dunia ini bisa memadamkan panasnya lautan api neraka jahannam. Banyak tadah kemudian dia usap sekujur tubuhnya supaya agar nggak kena panasnya api neraka. Itu orang
Yang bahagia itu yang selalu mengingat-ingat dosanya di masa lalu, istighfar. Setiap ingat, ya Allah saya pernah melakukan maksiat ini, istighfar. Ya Allah saya pernah berbuat ini, istighfar. Kalau itu hubungannya dengan Allah. Tapi kalau dengan manusia, kita harus minta maaf dulu, cari orangnya, ketemu, kemudian minta maaf atas perbuatan zalim yang pernah kita lakukan. Kalau hubungannya dengan Allah, dengan istighfar. Dengan manusia, tunaikan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita, kita minta maaf. Atau kita pernah mengambil hartanya, kita kembalikan lagi. Nisyanul hasanat, orang yang beruntung itu yang lupa akan kebaikan yang pernah dia lakukan. Ini orang yang ikhlas itu begitu. Orang yang ikhlas itu yang lupa akan kebaikannya. Bahkan kebaikannya nggak mau disebut-sebut oleh orang lain. Dia nyumbang, bilang hamba Allah. Nyumbang, dia bilang hamba Allah. Buat apa? Dapat pujian manusia, nggak menambah derajat kita, nggak nambah tinggi kedudukan kita. Tapi ketika kita mendapat pujian dari Allah, bertambah tinggilah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa nih. Orang yang beruntung itu dia lupa dengan kebaikannya. Bahkan nggak mau kebaikannya ditunjukkan, dilihatkan sama orang lain. Beda zaman sekarang, berbuat baik sedikit pengennya dibuat status biar orang tahu saya ini adalah orang yang baik. Ya tahu nih, anak ini orang baik. Orang nggak boleh nyangka anak buruk. Ya tahu anak ini orang yang soleh, orang yang gemar bersolehah. Lihat, anak ngasih pengemis saja harus diupload, masuk YouTube, kasih pengemis. Ya Allah, sayang amalannya hanya karena ingin dilihat orang. Sayang amalannya. Wa nazarahu ila man fawqahu fid-din. Orang yang beruntung itu perhatian terhadap urusan-urusan agamanya. Perhatian urusan agamanya. Dia tahu kalau dia meninggal nggak ada yang ikut, nggak ada yang bisa dibawa kecuali amal baik. Masuk dalam kubur ada yang bisa ikut kecuali amal baik, sedekah jariyah, anak yang saleh dan saleh yang bisa ilmu yang bermanfaat, yang bisa menolong dia, mengalirkan pahala terhadap ahli kubur itu. Tahu perhatian terhadap agama itu harus. Maka ketika dia tahu, ketika dalam kubur itu nggak ada yang menemani, dimasukkan anaknya ke pesantren, dia sekolahkan anaknya, dia ngajikan anaknya, dia jadikan anaknya minal hafiz atau hafiz Al-Quran, hafal-hafal Al-Quran. Kelak supaya agar dia meninggal nanti supaya ada yang doain orang tua. Perhatian terhadap agamanya. Orang yang beruntung itu yang terhenti nafasnya tapi pahalanya terus mengalir. Dia meninggal terhenti nafasnya tapi pahalanya terus mengalir. Wa nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Tidak hubbud dunia, tidak terpengaruh dengan gemerlap keindahan dunia. Dunia hanya sementara sifatnya. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini tidak akan masuk ke dalam kubur, kecuali bakal menjadi harta waris keluarga kita, harta waris ahli warisnya. Maka beramallah yang baik. Tergantung kita ingin menjadi orang yang beruntung atau ingin menjadi orang yang merugikan.